Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurhayati dari kelas PTIK 6B. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tutorial untuk mengcustom cara menggunakan Moodle yang telah kita install pada video kemarin. Nah, pada video kemarin kita sudah membahas beberapa video terkait tutorial bagaimana membeli domain dan hosting, kemudian membuat subdomain dan penginstalan Moodle. Nah, video kali ini kita akan men-setting beberapa untuk menggunakan Moodle. Nah, untuk tutorial langkah pertamanya yaitu kita masuk ke Moodle-nya yang telah kita buat pada video kemarin. Nah, untuk subdomainnya yaitu menggunakan edufree.albeli.com, dan di sini kita masuk sebagai admin. Nah, kita masukkan password, kemudian login. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa setting. Yang pertama yaitu pembuatan user, pembuatan kelas, pembuatan kategori ataupun kursus mata pelajaran. Nah, tahap pertama yaitu pembuatan user. Nah, di sini kita masuk ke site administration, kemudian user, dan di sini ada browse list of user. Nah, kita lihat dulu apakah di sini sudah ada user. Nah, ternyata di sini hanya ada admin. Karena kita belum menambahkan user sama sekali. Nah, di sini untuk menambahkan usernya yaitu klik add a new user. Nah, di sini kita isi username-nya yaitu user 001. Kemudian password-nya Nah, setelah itu untuk first name-nya kita isi misalkan Abdul, last name-nya Arkan. Nah, untuk email-nya di sini kita abdul@gmail.com. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, untuk time zone-nya itu kita di Asia Jakarta. Nah, untuk kita lanjut Nah, di sini ada user picture, di sini bisa menambahkan foto profil, dan di sini deskripsinya bisa kalian masukkan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik create user. Oh, di sini passwordnya. Nah, kita create lagi. Nah, di sini sudah ada usernya, sudah
berhasil dibuat ya. Nah, kita juga di sini bisa edit usernya. Kita bisa ganti passwordnya. Nah, kita copy untuk kita masuk ke user, halaman user. Update profil. Nah, di sini user sudah dibuat. Nah, oke, di sini kita coba untuk masuk ke user. Logout terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke user. Nah, ini adalah halaman dashboard atau beranda dari user. Nah, kita masuk lagi ke admin. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau menginputkan user, nah itu banyak. Kalau satu kelas itu kan pasti banyak ya siswanya, ataupun kita mau membuat modelnya itu untuk satu sekolah gitu. Nah, kita bisa gabungkan dengan cara menggunakan Excel. Yaitu caranya kita masuk ke user, kemudian upload user. Nah, di sini contohnya seperti ini. Di sini saya sudah membuat formatnya, yaitu ada first name, last name, username, password, dan email. Nah, untuk username dan passwordnya itu sesuaikan saja. Nah, kita akan coba untuk upload user menggunakan Excel. Nah, caranya ke account, lalu kita menggunakan upload user. Nah, di sini kita bisa langsung choose file. Nah, kita pilih filenya user siswa. Nah, kita langsung upload this file. Nah, di sini di CSV separatornya itu kita menggunakan titik koma. Nah, kemudian kita upload user. Nah, di sini sudah tertera user yang sudah tadi kita masukkan. Nah, kita akan melakukan beberapa settingan. Nah, time zone-nya kita pakai Asia Jakarta. Nah, di bahasanya juga bisa milih bahasa Indonesia ataupun Inggris. Jika semuanya sudah beres di setting, kita langsung upload user. Nah, di sini user rate-nya ada 60, kemudian weak password-nya 0, dan error-nya juga 0. Nah, pastikan dari dua itu harus 0 ya. Nah, setelah itu kita klik continue.
Nah, jika sudah, kita bisa ceknya di browse list of user. Nah, di sini sudah ada ya usernya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat user kelas. Nah, tahap kedua yaitu kita akan membuat kelas. Nah, caranya bagaimana untuk membuat kelas? Caranya adalah kita menggunakan cara pertama itu masuk ke site administration, kemudian user, dan kita klik cohorts. Nah, di sini cohorts itu ibaratkan kelas. Nah, di sini cohorts-nya itu masih nothing atau masih kosong dan tidak ada kelas. Cara menambahkannya yaitu kita klik add new cohort, kemudian kita masukkan name-nya atau namanya. Nah, di sini kita akan membuat kelas misalkan 7A, kemudian klik enter, langsung saja klik enter. Nah, kemudian kalau ingin menambahkan kelas lain yang lainnya, kita klik lagi add new cohort, kemudian masukkan name-nya 7B, enter, klik enter. Lanjut untuk kelas 8A, kemudian 8B, kemudian 9A, dan 9B. Nah, untuk kelas-kelasnya di sini sudah ada. Nah, jika kelas sudah ada, kita akan coba memasukkan murid atau siswa-siswa ke dalam kelasnya. Nah, ini kita klik ini, kemudian kita klik assign. Nah, kita akan masukkan siswanya ke kelas. Nah, di sini ada beberapa siswa yang sudah kita inputkan tadi. Nah, bagaimana? Nah, kita mau memasukkan kelas 7-nya saja. Nah, kita tinggal search, kemudian klik 7A. Nah, di sini sudah kelas 7A semua. Kita Ctrl A, lalu kita klik add. Nah, kita sudah masukkan ya. Nah, kemudian kita back to cohort. Nah, di sini cohort size-nya sudah ada 10 orang ya yang masuk. Nah, kita masukkan yang ke 7B, sama seperti tadi, search, kita pilih 7B, kemudian kita Ctrl A, dan kita klik add. Back to cohort, kemudian kita isi yang ke 8A, assign, search 8A, kemudian Ctrl A, add. Kemudian kita back to cohort, lanjut ke 8B, search 8B, Nah, terakhir di sini kita masukkan ke 9B. 9B. Nah, Ctrl A, klik add.
lalu back to cohort. Nah, untuk kelasnya sudah kita isi dengan user atau muridnya. Lalu kita balik lagi ke user. Nah, di setiap kelas itu pasti memiliki guru. Nah, bagaimana untuk memasukkan gurunya? Nah, memasukkan gurunya seperti biasa. Kalau tadi satu-satu menggunakan add a user, nah kita langsung saja masukkan semua gurunya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan format untuk memasukkan user gurunya. Nah, di sini ada first name, last name, username, password, email. Nah, di sini kita masukkan file Excel-nya. Choose a file. Nah, kita masukkan user guru. Langsung upload display. Nah, untuk CSV separatornya kita gunakan titik koma. Nah, kita langsung klik upload user. Nah, di sini sudah ada preview dari gurunya. Nah, di sini kita setting lagi time zone-nya asal Jakarta. Kemudian bahasanya kita gunakan bahasa Inggris. Kemudian klik upload user. Nah, di sini user create-nya ada 28 guru. Nah, errornya kita 0, tidak ada ya. Kita langsung klik continue. Nah, guru sudah berhasil kita tambahkan. Nah, kita tadi sudah memasukkan siswa, membuat kelas, juga menambahkan guru. Nah, kita coba untuk lihat semuanya apakah sudah masuk semuanya. Nah, sini sudah ada ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat kategori atau mata pelajaran atau kursus. Nah, di sini caranya kita masuk ke kursus. Setelah itu kita akan manage codes and kategori. Nah, kategori ini ibaratkan sebagai kategori ini diibaratkan seperti sub mata pelajaran per kelas. Nah, untuk kategori sendiri yaitu untuk mata pelajaran. Nah, untuk contoh, misalkan di sini kita ingin membuat kategorinya yaitu create new kategori. Nah, parent kategorinya kita pilih top saja. Nah, untuk name kategori name-nya kita contohkan KBM kelas 7. Nah, untuk kategori ID number-nya kita opsional, boleh kita inputkan atau tidak. Nah, untuk deskripsinya silahkan boleh diisi. Nah, kemudian kita klik create kategori. Nah, di sini kategori pertama KBM kelas 7 sudah
dibuat. Nah, untuk kategori 1 ini adalah input bawaan, boleh kita langsung hapus saja. Delete, continue. Nah, lalu kita buat kategori lainnya, seperti KBM kelas 8 juga KBM kelas 9. Nah, parent kategorinya kita ganti main kategori KBM kelas 8. Create kategori, kemudian kita buat kategori yang lain untuk kelas 9. Kelas 9. Create kategori. Nah, kita ingin memasukkan kategori ini ke mata pelajaran. Nah, di sini kita di KBM kelas 7 kita akan membuat mata pelajaran dengan klik ke create new course. Untuk course full name-nya, misalkan kita ada BABP kelas 7AB. Untuk subname-nya kita samakan saja, course kategorinya kita pilih kelas 7. Kemudian untuk course start date-nya, nah agar bisa diakses, kita tanggalnya untuk dimundurkan agar bisa diakses oleh siswa. Nah, untuk course and date-nya kita boleh uncentang saja. Course format. Nah, selanjutnya jika sudah semuanya, kita langsung klik save and return. Nah, di kelas 7 kita sudah membuat satu kursus, yaitu BABP 7AB. Nah, bagaimana kalau kursusnya itu atau menginputkan mata pelajarannya itu banyak? Nah, caranya sama seperti tadi, bisa menggunakan Excel CSV untuk menginputnya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita masuk ke untuk formatnya ada kategori format short name dan full name.
Nah, kita coba upload set administration, kemudian cost, upload cost. Nah, di sini kita bisa uploadkan cost-nya. Di sini juga langsung bisa upload cost di sini ya, tidak usah ke site administration lagi. Nah, upload cost, kita choose file, Excel cost, upload this file. Nah, CSV separatornya jangan lupa untuk titik koma. Lalu preview. Lalu kita klik preview. Oke, untuk cost and date-nya kita uncentang saja, kemudian start date-nya kita mundurkan agar bisa diakses hari ini. Oke, kalau sudah kita langsung klik upload cost saja. Nah, di sini sudah terupload semua untuk cost-nya, errornya juga sudah kosong. Nah, coba kita cek untuk cost-nya. Nah, kelas 7, nah sudah ada semuanya. Kemudian di kelas 8 juga sudah ada cost-nya, kelas 9 juga sudah ada. Nah, mungkin segini saja tutorial yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.